Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba membantu untuk memberikan tutorial menjawab dan jawaban tugas Sultan Setiawan merupakan siswa kelas 7 SMP. Adapun pertanyaannya yang pertama yaitu buatlah pernyataan dari gambar di atas, gambar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tuliskan sinonim atau persamaan kata yang terdapat pada teks ayah panutanku, ibu inspirasiku, dan si Bagas kelinciku. Langsung saja kita masuk di pertanyaan yang pertama. Buatlah pernyataan dari gambar di atas, gambar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Nah, di sini kan kita diminta untuk membuat pernyataan. Terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu kita mengamati gambar dari kedua gambar di atas itu. Setelah kalian amati, maka jangan lupa untuk diberi tanda tentang apa saja aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada gambar di atas ini. Seperti ini. Ini ada orang yang membawa sesajen. Kita tandai. Ini ada orang yang sedang tunduk. Nah, terhadap patung batu itu. Nah, kalian bisa menemukan aktivitas yang lain selain yang saya sebutkan ini dari masyarakat Arab. Dari kedua gambar di atas. Setelah kalian mengamati dan juga menandai tentang kedua gambar di atas itu, maka yang kalian amati dan tandai tadi itu, kalian tulis apa yang mereka lakukan. Setelah kalian tulis, maka kaitkanlah dengan gambar ini, karena gambar ini tentang gambar agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum masuk Islam, maka kalian buatkan kalimat tentang aktivitasnya tadi itu yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum masuk Islam. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini saya membuat jawabannya hanya 2 pernyataan. Kalian bisa mencari hingga bisa lebih dari 2 pernyataan. Oke. Untuk mengenai pertanyaan pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini yaitu tuliskan sinonim atau persamaan kata yang terdapat pada teks ayah panutanku, ibu inspirasiku, dan si Bagas kelinciku. Karena di sini kita diminta untuk mencari persamaan kata atau sinonimnya, maka mau tidak mau kita harus membaca satu persatu teks deskripsi ini. Setelah kita membacanya satu persatu, maka kita tandai kata-kata di situ yang memiliki persamaan. Pertama, saya baca tentang ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Iya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras.
Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Baik, selanjutnya tentang teks ibu inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu, termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Baik, kita lanjut untuk membaca teks berikutnya, yaitu Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki buluh yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Walau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak diperdulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berlari sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Jadi setelah kita baca ketiga teks ini, maka kita waktunya untuk mencari kata-kata yang mirip. Mulai dari ayah panutanku, ibu inspirasiku, kemudian si Bagas Kelinciku. Seperti ini. Kalian bisa mencari persamaan kata ke dalam 3 teks ini selain yang saya sebutkan. Untuk pertanyaan dari Sultan Setiawan, merupakan siswa SMP kelas 7, saya telah jawab. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kepada adik-adik yang memiliki kesulitan atau kendala untuk menjawab tugas sekolah, kalian juga bisa mendapatkan tutorial dan serta jawabannya dengan menuliskan sesuai dengan format ini di bawah kolom komentar YouTube saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.